Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan ngebahas alur cerita baru lagi ya guys ya. Judulnya itu Savage Emperor. Dan sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, kami ucapkan terima kasih banyak bagi kawan-kawan yang udah join member, sehingga bisa menonton video ini lebih awal dan pastinya tanpa jeda iklan. Selain itu, terima kasih juga sebanyak-banyaknya untuk kawan-kawan semua, para penonton setia yang udah selalu menunggu, nge-like dan juga ramein kolom komentar kita. Kehadiran dan antusiasme dari kalian semua itu bikin channel ini bisa terus hidup. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita yang satu ini. Di suatu ngarai gelap antah berantah, ada seorang pria yang kekuatan serangannya bahkan melebihi petir tornado di malam hari. Julukannya adalah Fish King, sebuah gelar yang didapatkan berkat menaklukkan Jiang Hu dengan tangan kosong. Dia adalah pria yang lebih sering dipanggil dengan gelarnya daripada namanya sendiri. Nama pria tersebut adalah Dan Wusong. Meski tinjunya dapat menghancurkan apapun menjadi berkeping-keping, tapi malam itu takdirnya nggak berpihak kepadanya. Perutnya terluka parah, mengucurkan banyak darah akibat disergap oleh sekelompok orang misterius. Usai mengalahkan para kroco yang sangat banyak, tersisalah dua orang lagi yang kini berdiri di atas tebing. Ngelihat dua orang tersebut, Dan Wusong bilang kepada mereka, "Mereka terlihat cukup kuat. Dari mana asal mereka?" Tiba-tiba Wusong menendang salah satu tubuh kroco yang masih hidup ke arah dua orang tersebut. Saat si kroco terhempas minta tolong agar Sword Demon menyelamatkannya, tanpa ragu Sword Demon malah menebasnya sampai tewas terbelah menggenaskan. Ngelihat kejadian barusan, Wusong pun bilang dalam hatinya, dia menebas rekannya tanpa ragu. Cara bertarung yang kotor ini dan juga simbol di pedangnya, lalu sikapnya itu. Kalian berdua berasal dari faksi demonik, bukan? Geram Wusong sembari menyembunyikan sendi jari tinjunya. Sword Demon yang turun dari tebing pun menjawab, "Aku terkesan, Fish King. Kau bertahan sangat lama. Sungguh, kau memang layak menyandang gelar tersebut." "Diam! Aku akan menghabisimu dalam 10 serangan," balas Wusong yang kini udah memasang stand martial andalannya. Mendengarkan itu, Sword Demon yang kesal segera menghunuskan pedang dan dia pun bilang lagi, "Sombong sekali. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bersikap seperti itu." Seketika rentetan aura tebasan pedang melesat ganas dari Sword Demon mengincar Wusong secara bertubi-tubi. Tapi hebatnya, aura tebasan itu sangat gampang Wusong hindari dengan gerakan zigzag yang sangat cepat. Bahkan sembari menghindar, dia terus menerjang ke arah depan. Hingga dalam sekejap dia udah berada di depan Sword Demon, bersiap melepaskan serangan tinju yang memancarkan kilatan petir yang dahsyat itu. Tanpa ampun, Wusong pun menghantamkan tinjunya secara full power yang mengenai ulu hati Sword Demon dengan begitu kerasnya, sampai darah pun keluar dengan deras dari mulutnya. Tapi itu baru pukulan pertama. Sesuai janjinya, dia akan menghantamkan rentetan tinju-tinju berikutnya sembari menghitung jumlah pukulan yang udah dia daratkan. Tapi setelah melancarkan tinjuan ke-8 dan juga ke-9, Wusong pun tersadar ada yang aneh. Entah kenapa semua serangannya seakan gak mengenai titik lemah lawan. Siapa sangka rekan Sword Demon yang masih berada di atas tebing ternyata menggunakan aura benangnya untuk mengikat dan menahan tinju-tinju dahsyat dari Wusong tersebut. Seiring Wusong menjadi lengah akibat ngeliat ke sosok yang mengikat tinjunya itu, seketika Sword Demon yang terduduk di tanah melepaskan tusukan pedang fatal yang menembus jantung Fish King sampai keluar ke punggungnya. Ngelihat Fish King memuntahkan banyak darah, Sword Demon percaya diri kalau lawannya akan segera kalah. Tapi tiba-tiba mata Sword Demon malah terbuka dengan lebarnya, karena meski Fish King udah terkena luka yang fatal, dia masih punya kekuatan besar untuk melepaskan jeratan benang aura yang melilit lengannya itu. Bersama dengan Fish King bersiap melepaskan tinjunya yang penuh dengan aura petir, spontan Sword Demon cuma bisa pasrah kalau dia sampai terkena hantaman tinju yang gak mungkin sempat dia hindari lagi itu. Seketika serangan berkekuatan penuh itu pun terlepas dengan kekuatan gila, menciptakan ledakan dahsyat yang menghancurkan apapun yang terkena dengannya. Tapi begitu debu ledakan mulai sirna di sana, ternyata tinju barusan cuma bisa menggores pipi kiri Sword Demon. Akibat rekannya buru-buru menghantamkan Wusong dari belakang sehingga tinju dahsyat itu sedikit berbelok arah. Tapi tetap aja Sword Demon benar-benar memuji kemampuan bertarung dari Fish King yang luar biasa. Andaikan rekannya itu gak menolongnya barusan, udah pasti serangan itu mampu membelah gunung tersebut dan menghancurkan tubuhnya sampai tak bersisa.
Puas ngeliat Wusong terlungkup gak berdaya, Sword Demon menyentuhnya dengan jari telunjuk sembari bilang, "Hey Fish King, jika kau akan mati, seharusnya kau..." Belum habis Sword Demon berbicara, tiba-tiba sebuah uppercut dari Wusong membungkam mulutnya dengan keras sehingga lagi-lagi mulut Sword Demon menyemburkan darah yang segar. Sebagai sosok pemilik tinju terkuat di Jianghu, pantang bagi Wusong alias Fish King gak menuntaskan janji 10 pukulan seperti ucapannya di awal tadi. Sayangnya luka fatal di jantungnya gak memberikan waktu tambahan baginya. Secara perlahan, kekuatan Wusong mulai menghilang menuju akhir hidupnya sebagai Fish King. Tepat sebelum meregang nyawa, Wusong bilang dalam hatinya, aku harap aku bisa menghajarnya sekali lagi di lain waktu." Itulah kata-kata terakhir yang terucap di batin Fish King alias Wusong. Di ngarai gelap antah berantah, Wusong akhirnya tewas di tangan dua sosok terkuat faksi demonik. Itu pun mereka harus mengeroyok Wusong yang bertarung sendirian agar bisa mengalahkannya. Siapa sangka harapan terakhir yang Wusong ucapkan langsung dikabulkan oleh langit. Seketika dia pun terbangun di kamar tidur rumah perlindungan Gunung Jiahua, persis di hadapan seorang pelayan wanita yang merawatnya. Selagi Wusong heran kenapa nggak ada sisa luka sedikit pun pada tubuhnya, si pelayan pun bilang, "Tuan muda pertama, apa Anda ingin minum?" Mendengarkan itu, Wusong yang kaget menatap ke arah cermin di sampingnya, di samping tempat tidur. Alhasil dia kaget luar biasa begitu ngelihat wajahnya berubah menjadi sosok orang lain yang sangat kurus seperti sakit-sakitan. Berhubung Wusong terus saja bertingkah aneh di depan cermin, bahkan sampai menampar dirinya sendiri guna memastikan kenyataan itu bukan mimpi atau apakah wajahnya adalah topeng, si pelayan pun buru-buru keluar kamar untuk memanggil tabib. Selagi sedang sendirian, Wusong yang masih syok pun bilang dalam hatinya, rasanya mustahil para faksi demonik itu yang melakukan ini semua. Jika mereka mampu melakukannya, mereka mungkin bisa mengendalikan Jianghu. Lantas siapa orang ini? Mau berapa kali pun Wusong menatap pantulan cermin dari wajahnya, tetap aja dia nggak tahu ini siapa. Makanya dia pun beranjak dari kasur untuk mengumpulkan semua informasi. Sayangnya tubuh barunya sangat lemah, seakan dirinya seperti seekor rusa yang baru lahir dari induknya. Kesal melihat tubuh barunya yang seperti sampah ini, Wusong pun mencoba duduk di kursi depan meja alias di dalam kamarnya. Kebetulan di meja itu tergeletak sebuah buku berjudul Eonha Merchant Group. Nama grup yang pernah Wusong dengar sebelumnya. Itu adalah kelompok dagang besar yang berada di sekitaran Gunung Jiahua. Usai membaca buku tersebut beberapa halaman, Wusong akhirnya tahu kalau pemilik tubuh asli ini sekarang adalah sang putra sulung Eonha Merchant Group yang bernama Lee Jin Eon. Parahnya, semua surat yang ditujukan kepadanya berisikan tentang uang, judi, ataupun wanita. Benar-benar sosok pecundang yang sangat dibenci oleh Wusong sendiri. Setelah memastikan wajahnya itu bukanlah sorcery ataupun topeng, serta dia juga nggak merasa energi aneh di dalam tubuhnya, barulah Wusong menduga kalau dia kemungkinan mengalami reinkarnasi. Tiba-tiba Wusong tersentak karena lagi-lagi panggilannya sebagai tuan muda pertama kembali disebut oleh orang lain. Ternyata yang datang itu adalah tabib yang buru-buru masuk ke dalam kamar dengan wajah yang berbinar-binar, yang pastinya membuat Wusong jijik melihatnya. Nama tabib itu adalah Gong Sun Myung. Sembari mengecek nadi tuan muda pertama, tabib Gong Sun pun menyeka air mata dan dia pun bilang, "Saya menerima kabar kalau sesuatu terjadi pada Anda. Sungguh betapa khawatirnya saya ini." "Udah, aku baik-baik aja, jangan khawatir," balas Wusong sambil segera menarik lengannya yang dipegang oleh tabib tersebut. Mendengarkan itu, si tabib pun tersenyum senang. Lagi pula dia juga udah menyiapkan makanan seperti biasanya. Begitu pelayan lain membawakan makanan tersebut, menunya ternyata adalah sup ayam, yang kata si tabib makanan itu cocok untuk menyegarkan tubuh. Mendengarkan itu, Wusong tersenyum kecil dan dia bilang dalam hati, "Bajingan ini, sup ayam yang disebut sebagai sup dragon phoenix mungkin cocok untuk orang sehat. Tapi bagi orang sakit seperti Lee Jin Eon, ini sama aja seperti racun. Dia juga mencoba memeriksa nadiku diam-diam. Aku yakin dia merasa aneh karena Lee Jin terlihat sehat. Jelas-jelas tabib ini adalah ular." Setelahnya, si tabib pun bilang ke tuan muda pertama, "Jika Anda memakannya secara teratur, Anda bisa sehat seperti para pemuda yang menghadiri kompetisi Dragon Phoenix Martial." Tunggu. Udah berapa tahun kompetisi Dragon Phoenix Martial diadakan?" tanya Wusong mulai penasaran.
Begitu mendengar jawaban si tabib kalau kompetisi tersebut mungkin udah berlangsung selama 200 tahun, sontak Lee Jin Eon atau lebih tepatnya Wusong merespon, "Jadi begitu. Aku nggak begitu lapar. Letakkan aja supnya di sana. Sekarang silahkan pergi dari sini. Aku ingin tidur lagi. Jangan bangunkan aku." Usai mengusir si tabib keluar dari kamarnya, Wusong pun bilang dalam hati, jika hampir 200 kompetisi Dragon Phoenix Martial diadakan, itu berarti masih belum lama sejak aku mati. Syukurlah kalau begitu, faksi demonik seharusnya masih ada sekarang. Nggak aku sangka ada juga tabib yang bersifat seperti ular. Aku masih aja dikelilingi orang-orang yang butuh dihajar. Baiklah, jangan khawatir para bajingan. Aku akan menghabisi kalian semua dengan satu pukulan kali ini. Dari balik kepalan tangannya yang menggemeretak, tatapan Wusong tajam layak predator darah Jianghu kembali mendidih di nadinya. Dia menolak ilusi kediaman reinkarnasi. Malah insting buah sang Fish King langsung bangkit sepenuhnya. Oh ya kan kawan, untuk ke depan untuk nama karakter ataupun MC-nya kita akan sebut dengan nama Lee Jin Eon atau Jin Eon agar penyebutan nama MC-nya menjadi lebih terarah dan lebih enak karena Wusong kan udah regresi ke tubuh Lee Jin Eon. Jadi ke depan kita akan memakai nama Lee Jin Eon ini. Oke, lanjut. Sekejap kemudian, Lee Jin Eon yang baru kelar olahraga di mana tubuhnya terlihat makin kekar melahap makanan buatan para pelayan sesuai dengan permintaannya. Tapi karena dia makan makanan sesuai seleranya aja, pastinya tabib Gongsun gak suka sehingga si tabib langsung mendatanginya tanpa ragu. Ngelihat sifat tabib yang sok ramah merendah di hadapannya, Jin Eon pun bilang dalam hati, "Aku masih gak paham kenapa dia merendahkan diri di hadapanku. Biar ku coba tangkap tikus kecil yang satu ini." Sering si tabib basa-basi sebelum akhirnya bilang kalau semua upaya yang dia kerahkan terasa sia-sia karena kulit tuan muda mulai kelihatan berbeda. Sontak Lee Jin Eon pun nanya dengan muka sinisnya, "Upaya? Maksudnya upaya merayuku dengan sup Dragon Phoenix?" Mendengarkan itu si tabib pun terkejut dan segera berkilah kalau itu salah paham. Secara sup Dragon Phoenix merupakan tonic yang bergizi. "Oh, benarkah? Aku kira sup itu adalah racun." Si tabib yang kaget mendengarkan itu langsung menyanggah, "Apa? Saya Gongsun Myung, tabib pribadi Anda, Tuan. Jika saya nggak disambut di sini, sebaiknya saya pergi saja." Baru aja si tabib melangkah pergi, Jin Eon segera memanggilnya kembali. "Tabib Gongsun, kau datang tanpa dipanggil dan sekarang kau pergi tanpa disuruh. Yang jadi master di sini kau atau aku?" Sontak si tabib pun merinding karena ucapan yang Jin Eon katakan sambil memancarkan aura intimidasi. Usai menyuruh si tabib untuk mengambil alat tulis dan kertas dari meja, Jin Eon pun segera menyuruhnya untuk menuliskan ucapannya selagi dia mendikte. Jin Eon pun bilang, "Karena penyakit berat Lee Jin Eon, aku harus menetap di villa untuk sementara waktu. Karena kehidupan yang kujalani ini begitu panjang, tolong usulkan apa yang perlu kulakukan berikutnya." Kata-kata itu membuat si tabib terperanjat sehingga Jin Eon nanya dengan tegas kenapa si tabib berhenti menulis. Ngeliat si tabib masih aja mencoba berkilah, tanpa ragu Jin Eon melemparkan sumpitnya secepat kilat melewati leher kiri si tabib sebelum akhirnya menancap ganas pada dinding ruangan. Seiring si tabib syok mendapati lehernya tergores, Jin Eon pun bilang dengan tatapan yang tajam, "Oi Pak Tua, aku bukan Lee Jin Eon yang dulu." "Tuan, apa yang Anda bicarakan?" tanya si tabib yang kelihatan merinding. Jin Eon pun merespon, "Pertama-tama, sup Dragon Phoenix untuk orang yang sehat itu mungkin merupakan tonik. Namun untuk orang yang sakit sepertiku, itu sama aja dengan toksin ataupun racun. Tabib sepertimu seharusnya tahu soal itu. Kau sungguh berpikir kalau aku nggak akan menyadari kalau kau memeriksa denyut nadiku sebelumnya diam-diam. Dan berpikir kenapa aku belum mati juga. Dan yang lebih penting lagi, kau sama sekali nggak menyembunyikan niatanmu untuk menghabisiku. Jelas kau nggak bertindak sendirian. Jadi tuliskan nama orang yang memberikanmu perintah di surat itu." Mendapatkan kecurigaan telak seperti itu, si tabib pun kehilangan cara untuk berkelit dan akhirnya menunjukkan muka aslinya. "Hahaha, berandalan sepertimu pun masih punya kesadaran ternyata. Tadinya aku mau membiarkanmu mati dengan penuh bermartabat. Dungu sekali," kata si tabib yang kini sangat kesal rencananya gagal total. Karena itu dia pun berniat akan menghabisi semua yang ada di sini, termasuk semua pelayan pribadi Jin Eon.
Untuk memulai niatnya, si tabib ngeluarin semacam jarum rahasia. Tapi sebelum dia bertindak lebih jauh, tiba-tiba Jin Eon udah berdiri dari meja makan dan melepaskan karate chop yang menghantamkan kepala si tabib dengan sangat keras sampai dia pun terlihat jatuh pingsan atau mungkin mati. Jin Eon mengaku dia nggak suka saat dirinya sedang bicara disanggah seperti barusan. Meski begitu, tetap aja tangannya yang menghantamkan kepala si tabib terasa sakit karena tubuh barunya ini masih ampas untuk sekarang. Sambil menatap tangannya yang memerah, Jin Eon alias Wusong bilang dalam hati, "Aku harus segera memulihkan kekuatanku." Begitu pulih total, siapapun dalang di balik ini semua nggak jadi masalah. Saat aku kembali akan kuselidiki Gong Sun Myung itu. Baru aja menyelesaikan kata-kata dalam bedaknya, tiba-tiba Jin Eon merasakan sakit kepala yang cukup hebat. Siapa sangka saat ini semua ingatan Lee Jin Eon yang asli sedang berputar kembali ke dalam otaknya. Tanpa sadar, Jin Eon pun meneteskan air mata setelah melihat semua ingatan tersebut. Dalam hatinya, Wusong pun bilang, begitu rupanya Lee Jin Eon, putra pertama dari kelompok dagang Eonha yang kaya. Gak sepintar saudara keduanya dan juga gak sekuat saudara ketiganya. Dia hanya putra paling tua yang penuh dengan kekurangan. Dia berusaha menutupi kekurangannya dengan uang, tapi malah terjerumus ke dalam kehidupan bejat yang penuh dengan hura-hura. Begitu dia tersadar akan kesalahan dan mencoba untuk kembali, semuanya udah terlambat. Dia mengabaikan kesehatannya sampai akhirnya dikirim ke villa ini. Kalau semua ingatan ini benar, klan utama nggak akan peduli dengan tempat terpencil ini. Awalnya yang jadi masalah bagiku adalah bereinkarnasi tanpa ingatan tubuh ini. Tapi karena aku udah mengingat semuanya, sekarang aku bisa fokus pada martial art. Meski begitu, siapa sangka dia akan menyia-nyiakan tubuh yang sangat berbakat ini. Dengan pengetahuan masa laluku, bersama beberapa eliksir langka, aku bisa mencapai tingkat tinggi dalam waktu sekejap. Seketika, Wusong sadar kalau dirinya punya uang yang berlimpah sesuai ingatannya. Harusnya membeli eliksir apapun gak akan menjadi masalah. Tapi karena tabib Gongsung yang kelamaan pingsan sampai tiba waktu malam, akhirnya dia pun tewas. Jin Eon yang gak merasa bersalah memilih kabur dulu sebelum dia dicurigai. Setahun pun berlalu dengan cepat di villa tersebut. Saat para pelayan wanita sibuk bersih-bersih halaman, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang pria yang bernama Mok In Seok dari regu penjaga kelompok dagang Eonha. Seiring Mok In Seok bilang kalau dirinya ada surat untuk Tuan Muda Lee Jin Eon, pelayan wanita itu pun menunjuk ke lokasi Tuan Muda. Tapi begitu si kawan itu ngelihat Tuan Muda pertama, matanya langsung terbuka dengan lebar karena sosok yang dia kenal udah sangat berbeda sekarang. Tubuhnya sangat kekar, penuh dengan otot, gak ada tanda-tanda mengalami sakit apapun. Ada alasan kenapa Jin Eon menjadi sangat kekar sekarang. Selama setahun penuh dia membentuk energi core-nya serta mengukir semua martial yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dengan tubuh barunya. Mulai dari Enlightenment Mobility Art, Enlightenment Body Art, Rapid Stride, serta teknik yang memungkinkan untuk mengendalikan Lightning, White Lightning 10 Phase Art. Sejauh ini, Eon telah mencapai 4 Phase ataupun fase keempat. Meski semuanya berjalan dengan lancar, di mana kibasan tendangannya aja mampu membelah daun yang berterbangan, tetap aja Jin Eon belum puas dengan pencapaiannya itu. Selagi sibuk berlatih untuk meningkatkan kemampuannya, saat itu pula Mok In Seok dari regu penjaga menghampirinya untuk memberikan pesan dari klan utama. Berdasarkan surat yang dibawa si kawan, Jin Eon jadi tahu kalau ayahnya pingsan dan sekarang harus berbaring di tempat tidur. Tapi yang bikin dia heran, surat itu sama sekali nggak menjelaskan kenapa ayahnya bisa jatuh sakit. Mendengarkan itu, Mok In Seok pun bilang, kemungkinan besar karena klan Ouyang. Anda tahu gimana kelompok kita membayar upeti dengan alasan biaya perlindungan selama ini, bukan? Biaya itu semakin besar dan sekarang menjadi tak tertahankan lagi. Terus, apa klan Ouyang melakukan sesuatu hal yang pantas untuk menaikkan biayanya? Tanya Jin Eon penasaran. Sambil mencak-mencak dengan menyebut mereka sebagai anjing, Mok In Seok cerita kalau klan Ouyang sama sekali nggak berbuat apapun. Malahan saat sekte Little Deity mencoba memaksa pajak perdagangan belakangan ini, klan Ouyang nggak mau ikut turun tangan karena menurut mereka itu cuma perkara sepele. Parahnya lagi, kapten penjaga Eonha nggak bisa protes karena ada sosok Ouyang Hu yang mengerikan di belakang mereka semua.
Mendengar nama Ouyang Hu, Jin Eon alias Wu Song pun bilang dalam hati, aku pernah dengar tentangnya. Dia cukup terkenal di Jianghu. Dia adalah orang yang cukup kuat sampai seorang sepertiku mengetahuinya. Dia pasti berpikir kelompok dagang seperti kami ada di bawahnya. Jadi begitu toh. Terus kalau aku tangani masalah dengan klan Ouyang ini, semuanya akan teratasi, bukan? Mok In Seop yang gak percaya tuan muda pertama mampu melakukannya pun menjawab, sebenarnya ada alasan krusial lain di balik jatuhnya ayah Anda. Ada pertarungan pedang antara tuan muda kedua dan juga ketiga. Setelah menyaksikan mereka, dia langsung pingsan. Mendengar itu, Jin Eon membayangkan ayahnya jatuh pingsan akibat naik tensi ngelihat kedua anaknya saling membahayakan diri. Seiring Jin Eon terlihat kecewa pada kedua adiknya yang bertarung menggunakan pedang, Mok In Seop mencoba menenangkan kalau masalah yang terjadi nggak ada sangkut pautnya dengan tuan muda pertama. Tapi Jin Eon yang tiba-tiba berdiri marah bilang, enggak, aku nggak bisa hanya diam saja. Maksud tuan apa? Tanya Mok In Seop yang keheranan. Dengan tegas Jin Eon menjawab lagi, kau boleh simpan suratnya, aku akan pergi sendiri. Nggak berselang lama, Mok In Seop yang kembali ke klan utama bercerita kepada para rekannya kalau tuan muda pertama benar-benar berubah total. Dia menjadi martial artis yang sempurna. Tubuhnya sangat luar biasa. Aku nggak bohong, sumpah, kata Mok In Seop di hadapan para rekannya yang lain. Mendengarkan itu, para rekannya itu malah tertawa lebar sampai muntah-muntah. Mereka nggak percaya tuan muda nggak berguna itu tiba-tiba menjadi martial artis. Malahan menurut mereka tuan muda pertama lebih cocok sebagai master of bedroom karena kesehariannya itu hanya dihabiskan di kamar tidur doang. Mana ada tiba-tiba jadi martial artis dah. Salah satu dari rekan pun memberikan komentar, ayolah bro, kalau kau mau bercanda setidaknya yang lebih masuk akal dikit lah. Aku lebih percaya kau bilang kalau wakil kapten itu punya pacar. Baru aja dia mengatakan hal tersebut, tiba-tiba wakil kapten menghampirinya yang membuat si kawan itu terdiam. Saat mereka ini meremehkan Jin Eon, justru wakil kapten yang bernama Han Yeop malah senang tuan mudanya mendapatkan kesehatannya kembali. Dia nggak terkejut Jin Eop menjadi seorang martial artis karena dia tahu sejak tuan muda pertama masih kecil dulu fisiknya memang sangat bagus. Sembari mencengkram kepala si kawan yang meremehkan tuan muda pertama, Han Yeop pun nanya kapan Jin Eon berencana untuk kembali. Baru aja Mok In Seop bilang kalau dia juga belum yakin seketika terdengar suara pengumuman, tuan muda Jin Eon telah tiba. Ngelihat para bawahannya seperti malas-malasan dalam menyambut tuan muda pertama ini, Han Yeop langsung memberikan pepatah singkat, jangan pernah lupa siapa yang memberi kita makan. Jangan mengeluh, ayo bergerak. Sekarang kita pindah ke tempat Jin Eon yang baru aja memasuki komplek klan utama Eonha Merchant Group. Ngelihat kemegahan fasilitas klan utama Eonha, Wu Song yang baru pertama kali berkunjung benar-benar kagum dengan besarnya kompleks tersebut. Kini dia yakin kalau Lee Jin Eon bukan orang sembarangan, bahkan bisa dibilang dia terlahir dengan sendok perak. Usai menyuruh dua pelayan wanitanya untuk beristirahat, Jin Eon pun melanjutkan langkahnya agar bisa bertemu dengan ayahnya yang sedang jatuh sakit. Seiring dia berjalan melewati jembatan kompleks, seketika Han Yeop dan juga para penjaga menyambutnya dengan hormat. Selamat atas kembalinya Anda dengan aman tuan muda Jin Eon. Saya wakil kapten regu penjaga Han Yeop. Anda hampir nggak bisa dikenali sekarang. Saya bersyukur Anda terlihat bugar. Ucapan penuh hormat itu malah kedengaran seperti menjatuhkan harga diri di mata penjaga yang mengejek Han Yeop nggak punya pacar sebelumnya. Seingat si kawan, Jin Eon selalu meremehkan Han Yeop di masa lalu. Makanya dia yakin tuan muda pasti akan mengabaikan wakil kaptennya lagi dan lagi. Namun tanpa si kawan duga, seketika Jin Eon membalas salam hormat yang Han Yeop berikan. Ini adalah sambutan yang cukup meriah bagi seorang pembuat masalah sepertiku. Terima kasih semuanya. Sontak mata para penjaga yang meremehkan tuan muda pertama terbuka dengan lebar, saking gak percaya mendengarkan ucapan terima kasih yang diberikan untuk mereka semua. Kini si kawan membenarkan ucapan Mok In Seop sebelumnya kalau tuan muda Jin Eon memang sungguh udah berubah drastis. Bahkan dia merasa seperti sedang berada di rumah orang asing. Tapi yang paling penting tuan muda mereka nggak tampak seperti musuh, melainkan rekan yang sangat berharga.
Setibanya di dalam gedung utama, Han Yeop memberitahu tuan mudanya kalau dia udah mengabari ayahanda terkait kunjungan dari Jin Eon ini. Namun tiba-tiba terdengar suara seseorang dari belakang yang bilang, Wah, lihat siapa ini? Bukankah si mesum Jin Eon? Ucapan itu datang dari putra ketiga kelompok dagang Eonha, Lee Jaeon, yang menghampiri Jin Eon sambil memegang pundaknya seakan gak memberikan hormat sama sekali kepada kakaknya. Ngelihat Jin Eon sama sekali nggak bergeming, Jaeon sengaja mencengkram bahunya dengan keras sembari bilang, ekspresimu ini membuatmu terlihat seperti orang yang berbeda ya. Sekarang kau bahkan berani menatap balik. Intimidasi itu membuat Han Yeop merasa khawatir karena dia menduga tuan muda pertama bakalan dihajar lagi seperti sebelum-sebelumnya. Makanya dia pun segera melepaskan tangan Jaeon dari bahu tuan muda pertama sambil bilang kalau mereka berdua adalah saudara yang udah lama nggak ketemu. Jadi harus saling akrab. Jaeon yang jengkel tangannya dipegang oleh Han Yeop tanpa ragu menampar si wakil kapten sambil berteriak dengan lantang, kau pikir kau ini siapa ha? Berani sekali kau menyentuh tanganku tanpa izin. Tamparan itu lumayan keras hingga membuat pipi Han Yeop sedikit memar. Jaeon yang masih belum puas terus saja melanjutkan makiannya. Apa main-main dengan orang gak berguna ini masih belum cukup? Sekarang kau berani kepadaku wakil kapten? Haruskah aku memberikanmu pelajaran biar kau gak menatap mataku lagi? Jin Eon yang dari tadi menahan diri akhirnya turun tangan dengan menyentuh pipi kiri si adik sambil memanggil namanya. Seiring si adik kaget dengan tingkah si kakak, tiba-tiba Jin Eon melepaskan one inch punch yang menghantamkan pipi adiknya dengan begitu kerasnya sampai dia terhuyung ke lantai dalam keadaan pipinya yang bengkak seperti bakpao. Selagi Han Yeop dan juga adiknya terkejut dengan tindakan Jin Eon yang tiba-tiba itu, Jin Eon pun menghampiri adiknya untuk bilang sambil mencengkram balik bahunya, Jaeon, aku cukup bersemangat saat perjalanan kemari. Seiring cengkraman keras di bahu itu membuat Jaeon sangat kesakitan sampai berkucuran keringat. Dia pun meraung histeris sebelum akhirnya berteriak, dasar bajingan gila. Bajingan gila katamu? Kau seharusnya memanggilku kakak. Dari balik senyuman kejam dan tatapan dinginnya, cengkraman tak berperasaan Jin Eon semakin meremukkan tulang bahu adiknya. Dia ingin Jaeon mengerti satu hal, rasa takut kepada sosok yang jauh lebih kuat. Akibat keributan yang terjadi, para pengawal pun berkumpul heboh di depan ruangan ketua klan. Karena kebetulan Lee Hwa-eon, putra kedua kelompok dagang Eonha, sedang lewat di dekat sana juga. Dia menyaksikan kehebohan, penasaran untuk mendekat. Mendengar dari Han Yeop kalau ada perdebatan antara tuan muda pertama dan juga tuan muda ketiga, sontak Hwa-eon buru-buru masuk ke dalam ruangan karena khawatir adiknya bakal melecehkan seseorang lagi. Tapi di luar dugaannya, justru Jaeon lah yang saat ini benar-benar dibully oleh kakak pertama sampai sekujur tubuhnya merah-merah semuanya. Selagi Jaeon dihukum duduk di lantai dengan tangan ke atas, Hwa-eon yang duduk di kursi sambil minum teh merasa senang kakak tertuanya kembali dalam keadaan yang sehat. Ngelihat tangan Hwa-eon sebagai pengawal sampai diperban seperti itu akibat bertarung pedang dengan Jaeon, spontan Jin Eon menambahkan kekejaman hukumannya terhadap tuan muda ketiga itu. Jin Eon benar-benar menghajar Jaeon habis-habisan. Sampai-sampai tuan muda ketiga itu gak menyangka dirinya bisa babak belur seperti ini oleh orang yang dulunya sangat lemah. Sedangkan Hwa-eon sendiri tertawa kecil ngelihat kakaknya mampu memberikan Jaeon pelajaran. Padahal hal terbaik yang dulu bisa kakaknya lakukan cuma menghindari pukulan adiknya. Usai basa-basi sejenak, Jin Eon mengambil gulungan kertas yang kebetulan Hwa-eon bawa. Saat dia bertanya apa isinya, tuan muda kedua pun menjawab kalau itu adalah daftar pekerjaan yang akan dia bawa ke konferensi besok. Mendengarkan itu, Jin Eon langsung mencari nama Gong Sun Myung di dalam daftar gulungan tersebut guna mencari tahu siapa yang memberikan rekomendasi. Siapa sangka Gong Sun Myung termasuk semua orang dari wakil regu penjaga sampai penjaga gerbang depan, ternyata rekomendasinya diberikan oleh Oh Yang Hu. Puas mengetahui hal itu, Jin Eon pun segera bilang kepada kedua adiknya, Hwa-eon, Jaeon, jika kalian ada yang bekerja sama dengan klan Ouyang, katakan kepadaku sekarang. Ngelihat kakak mereka bilang sambil memancarkan tatapan yang sangat tajam, sontak keduanya merasa tertekan hebat.
Dan setelahnya secara bersamaan Hwa Eon dan Ja Eon menepis tuduhan tersebut. Menurut mereka lebih baik mati daripada melihat anggota klan lain mengambil alih bisnis keluarga. Apalagi kelompok dagang Eonha adalah bisnis yang berharga yang susah payah dikembangkan oleh ayah mereka. Mendengarkan itu, Jin Eon pun tersenyum karena setidaknya mereka berdua nggak perlu dia habisi secara mereka nggak melakukan pengkhianatan. Berhubung Hwa Eon bilang kalau para petinggi akan menghadiri konferensi besok, Jin Eon pun menegaskan kalau dirinya akan ikut hadir di sana. Setelahnya dia pergi meninggalkan kedua adiknya begitu saja tanpa penjelasan lebih jauh kecuali kalau saat ini dia mau bertemu dengan ayah. Sekejap kemudian, Jin Eon pun mengunjungi ayahnya yang terbaring sakit. Dia bernama Lee Seong Min di kamar tidurnya. Sang ayah beneran gak menyangka kalau penampilan anak pertamanya udah sangat berubah menjadi jauh lebih baik. Seiring sang ayah menyentuh lembut pipinya yang kini terasa berbeda, entah kenapa Jin Eon merasa aneh. Sebelum reinkarnasi dirinya tumbuh tanpa orang tua. Jadinya dia nggak paham gimana rasanya punya ayah. Tapi di ingatan asli Lee Jin Eon, sang ayah adalah orang yang besar dan penuh dengan wibawa. Jika di masa lalu genggaman tangannya terasa besar dan hangat, saat ini genggaman ayahnya malah terasa kecil dan juga dingin. Sejak kapan dia menjadi sekurus ini? Batin Jin Eon yang merasa kasihan kepada ayahnya. Setelahnya Jin Eon pun bilang, "Ayah, jangan khawatir. Kita hanya perlu menyingkirkan penyebab stres ayah ini. Aku akan mengatasinya, jadi jangan khawatir." Menyingkirkannya? Tanya ayahnya yang malah tiba-tiba shock karena kata menyingkirkan itu maksudnya bisa bermacam-macam. Seiring Jin Eon menjawab kalau itu bukan apa-apa sambil tersenyum sinis, sontak sang ayah jadi merinding karena membayangkan yang bukan-bukan. Keesokan harinya konferensi kelompok dagang Eonha pun berlangsung di mana Oh Yang Hu dengan jabatan ketua regu penjaga kelompok dagang Eonha sekaligus martial master klan Ouyang turut hadir di sana. Ngelihat kehadiran putra sulung Eonha, spontan salah satu penjaga bertanya pada Oh Yang Hu sambil berbisik, "Kenapa itu orang bisa menghadiri konferensi?" Oh Yang Hu menjawab sekilas, sepertinya dia khawatir posisinya di dalam kelompok. Seiring Hwa Eon memimpin rapat konferensi untuk menanyakan rekomendasi daftar pekerja, seketika Oh Yang Hu mengangkat tangannya untuk memberikan pendapat. Dia bilang, "Saya dengar tuan muda pertama nggak punya penjaga, padahal dia baru aja kembali. Jadi saya punya rekomendasi." Ucapan itu sungguh membuat salah satu peserta dongkol. Gimana enggak, setengah dari penjaga kelompok dagang Eonha berisikan dari klan Ouyang sendiri. Jadinya dia heran ngelihat Oh Yang Hu masih aja tamak dalam memasukkan orang-orangnya. Baru aja rekan si penjaga mengingatkan agar hati-hati dalam berbicara, tiba-tiba sebuah tusuk gigi kecil melesat menghancurkan cawan tehnya sampai hancur berkeping-keping. Seiring si kawan dan rekannya terdiam panik ngelihat cawan yang tiba-tiba hancur itu, sontak Oh Yang Hu bilang, "Ya ampun, tanganku tergelincir barusan, maafkan aku. Gimana? Apa ada orang yang ingin menanggapi saran dariku?" Aksi melempar tusuk gigi barusan beneran membuat semua peserta nggak ada yang berani memberikan komentar sehingga Oh Yang Hu ingin segera mengunci rekomendasinya. Tapi tiba-tiba Jin Eon yang duduk di sudut area konferensi mengangkat tangannya. Aku punya komplain. Aku ingin merekomendasikan sesuatu." Terlihat tuan muda berjalan mendekati Oh Yang Hu. Jin Eon pun bilang dengan keras, "Saranku adalah pemecatan ketua regu Oh Yang Hu." Seketika ucapan itu membuat semua peserta konferensi geger dan pastinya mendapatkan penolakan dari klan Ouyang. Sedangkan Oh Yang Hu sendiri malah tertawa lebar dan bilang, "Hahaha, Anda ingin memecat saya? Anda pasti hilang ingatan karena terlalu lama berbaring di atas kasur. Tapi itu bukan sesuatu yang pantas Anda katakan." "Oh ya? Benarkah?" Di ujung ucapan yang menyunggingkan senyum tipis itu, tiba-tiba Eugene mencharge kekuatannya pada suatu kepalan tinju kanan, lalu tanpa ampun menghantamkan tinjunya tersebut dengan sangat kuat sampai menghancurkan meja sekaligus lantai di mana Oh Yang Hu duduk hingga porak-poranda seketika. Seiring Oh Yang Hu berkeringat dingin ngelihat unjuk kekuatan yang tuan muda pertama kerahkan, Jin Eon pun bilang lagi, "Kau pasti lupa karena kau mulai mendapatkan beberapa pengaruh. Tapi kelompok dagang Eonha itu adalah milikku. Jangan sok menggonggong di hadapan majikanmu." Sebenarnya sejak awal akan menghadiri konferensi, Jin Eon udah bilang ke Hwa Eon kalau kehadirannya murni ingin memecat kapten penjaga Oh Yang Hu itu.
Waktu itu dalam perjalanan menuju konferensi, Hua Eon sempat melayangkan protes kepada kakaknya. Secara mereka ini hanya kelompok dagang. Klan Ouyang itu udah di luar ranah mereka untuk ikut campur. Tapi Jin Eon malah langsung menyanggah, "Hua Eon, kau tahu apa yang terjadi ketika seorang martial artis Jianghu diremehkan? Perlu kau tahu, justru orang yang membuat asumsi sepertimu barusan yang akan dilahap. Lihatlah pada situasi kelompok dagang Eunha sekarang. Bukankah menurutmu ini sekarang sedang dilahap?" Ngelihat ada banyak penjaga klan Ouyang yang memenuhi guild dagang Eunha, Hua Eon gak bisa membantah ucapan kakaknya barusan. Sebelum melanjutkan langkah menuju konferensi, gak lupa Jin Eon bilang sekali lagi, "Meski begitu kau gak perlu khawatir. Aku sebagai kakakmu ini akan mengatasinya." Kata mengatasi inilah yang sekarang membuat Hua Eon berkucuran keringat dingin karena gak menyangka kata mengatasi itu ternyata adalah konfrontasi frontal dengan Ouyang Hu. Seiring para penjaga Ouyang menghunuskan pedangnya untuk melindungi Ouyang Hu, spontan Han Eok melayangkan protes keras dengan sikap mereka yang mengacungkan pedang kepada tuan muda adalah tindakan yang benar-benar kurang ajar. Saat Han Eok yang ditemani dua bawahannya meminta Jin Eon untuk mundur, Jin Eon malah merespon, "Kau benar, itu tadi memang sangat kurang ajar. Mengacungkan pedang pada majikan kalian sendiri, sepertinya kalian memang cari mati." Ya, karena aku merasa nggak enak pada kapten penjaga Ouyang Hu, mungkin aku akan menghitung ini sebagai kompensasi. "Apa maksudmu merasa nggak enak?" tanya Ouyang Hu penasaran. Jin Eon pun membalas, "Karena aku mengacaukan rencana pensiunmu itu." Sebuah jawaban yang membuat Ouyang Hu tersentak heran. Jin Eon pun melanjutkan, "Kau menyuruh tabib Gong Sun Myung untuk menghabisiku saat aku sedang pergi pemulihan diri, lalu menyebabkan pertikaian antara saudara kedua dan juga ketigaku. Ketika ada pertumpahan darah antara saudara, maka semuanya akan menjadi lebih mudah, bukan? Karena itu juga ayahku sekarang jadi hanya bisa berbaring, bukan hanya menyingkirkan satu putra saja, tapi kau bahkan ingin mengambil alih kelompok dagang Eunha tanpa menggerakkan jari sedikit pun." Tuan muda Jin Eon, itu murni hanya delusimu saja. Baru aja Ouyang Hu menepis seperti itu, sontak Jin Eon kembali mendekat untuk bilang lagi sembari menyentuh pundaknya. Tapi ketika Gong Sun Myung yang seharusnya menghabisiku malah mati di tanganku sendiri, saat itulah takdirmu mulai berubah. "Apa? Gong Sun mati di tanganmu?" tanya Ouyang Hu kaget gak percaya. Jin Eon pun melepaskan pegangan dari pundak Ouyang Hu, balik badan untuk menjauh sebelum akhirnya menjawab, "Kau gak perlu sedih, aku menghabisinya dalam satu serangan." Kalau kau memang mau melahap sebagian besar kelompok dagang ini, harusnya kau bekerja lebih keras lagi. Oh iya, aku juga harus mengajukan klaim atas kerusakan yang kau timbulkan. Provokasi itu benar-benar membuat Ouyang Hu nggak mampu menahan amarahnya lagi. Jadinya tanpa ragu dia men-charge aura di telapak tangannya sambil bilang dengan lantang, "Dasar bocah arogan, apa kau punya permintaan terakhir?" Seiring Ouyang Hu melompat tinggi dan menerjang, Jin Eon yang senang umpan provokasinya termakan, dia pun ikut men-charge aura petir di tinjunya. Alhasil, adu serangan full aura yang ganas antara mereka berdua nggak terhindarkan lagi. Selagi adu serangan tersebut menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat ke sekitar, Ouyang Hu yang tersentak kaget pun bilang dalam hati, "Lightning energy, dia belajar martial art." Setelah adu mekanik keduanya berakhir seimbang, sontak para pengawal klan Ouyang ikut terkejut melihat tuan muda pertama mampu menahan serangan kapten mereka. Sementara Jin Eon sendiri malah sengaja menyiram minyak ke dalam api lagi. Apa memang boleh menyerang seorang sepertiku yang baru aja selesai memulihkan diri? Mungkin ini nggak masalah karena ini adalah duel resmi. Benar begitu bukan? Ucapan itu sukses membuat Ouyang Hu mengatupkan giginya keras-keras. Dasar bajingan angkuh, dia itu sama seperti anak ayam yang baru belajar terbang. Beraninya dia menantangku. Batin Ouyang Hu yang bara api di dalam dirinya pun semakin meledak-ledak. Sontak dia pun berteriak di hadapan seluruh peserta konferensi, "Regu penjaga dan klan Ouyang sebagai saksi dengan persetujuan dari Tuan Muda Jin Eon. Kita akan melanjutkan dalam duel resmi. Apa ini sudah cukup?" tanya Ouyang Hu ingin memastikan. Sambil memasang stand kedua tinjunya, Jin Eon pun membalas, "Belum, aku mau ini duel hidup dan mati." Ouyang Hu yang kini menghunuskan pedangnya menanggapi, "Tuan muda Jin Eon, tampaknya kau belajar dari sekte yang cukup luar biasa. Dalam waktu singkat saja tingkat skillmu naik cukup tinggi."
Meski begitu kau masih kurang dalam hal pengalaman dan akan kupastikan kau menyadari perbedaannya. Seiring Oh Yang-hu menerjang dan melepaskan tebasan pedang horizontal, Jin Eon yang menghindarinya dengan menjatuhkan tubuh ke belakang pun merespon. Pengalaman katamu? Kau berani membicarakan soal pengalaman denganku? Kau masih 100 tahun lebih cepat untuk itu, dasar tolol. Tanpa ragu, Jin Eon menghantamkan tinju aura petirnya ke ulu hati Oh Yang-hu yang membuat dia terlempar ganas ke udara dalam keadaan yang muntah-muntah darah. Seiring Oh Yang-hu yang masih shock dengan kekuatan apa yang menghajarnya barusan, bahkan belum juga dia mendarat ke lantai seketika Jin Eon menunjukkan seperti apa perbedaan pengalaman yang sebenarnya. Dia melompat secepat kilat menggunakan N-like Mobility Art sehingga dalam sekejap udah berada tepat di depan mata Oh Yang-hu. Memang serangan tinju pertama masih bisa Oh Yang tahan dengan pedangnya, tapi seiring kaki Oh Yang-hu akhirnya mendarat di lantai, rentetan tinju yang Jin kerahkan membuat dia sangat kesulitan untuk menangkis maupun menghindari. Jelas-jelas dirinya yang menggunakan pedang justru terdesak parah oleh tinju kosong. Apa ini? Ada yang aneh. Dia nggak terasa seperti orang yang baru saja mempelajari martial art. Rasanya seperti berhadapan dengan seorang martial master yang telah mengasah martial artnya puluhan tahun. Batin Oh Yang-hu yang terkejut mendapatkan lawan yang dia remehkan ternyata sangat kuat. Sadar kalau dirinya akan kalah, tanpa ragu Oh Yang-hu mengaktifkan aura di pedangnya sehingga para bawahannya yang menonton merasa lega karena teknik itu akan segera mengakhiri pertarungan. Seiring Oh Yang-hu mengerahkan Triform Sword Art yang memancarkan aura pekat di pedangnya, dia pun berteriak dengan lantang, "Aku nggak akan kalah dari seorang bocah sepertimu." Persis saat tusukan pedang andalan itu melesat, ternyata Jin Eon udah duluan menghindar dengan gerakan Rapid Stride berlutut secepat kilat ke arah bawah. Spontan mata Oh Yang-hu terbuka dengan lebarnya karena dia nggak sadar sejak kapan lawannya tiba-tiba berada di bawah. Belum sempat Oh Yang-hu memperbaiki stand-nya, Jin Eon yang kini mencharge aura full powernya di tangan kanan pun bilang dengan kejam, "Selamat tinggal." Uppercut ganas yang menghantamkan dagu Oh Yang itu membuat dia terpental dahsyat ke atas sampai menjebol atap area konferensi. Sontak hal itu membuat semua peserta di sana terkaget-kaget mendongak ke atas. Bahkan saking dahsyatnya benturan barusan, asap ledakan yang tercipta sampai kelihatan ke ruangan Lee Seong-min yang sedang mendapatkan perawatan tabib. Padahal ruangannya cukup jauh dari area konferensi. Saat si tabib nanya apa yang sebenarnya terjadi, Lee Seong-min pun menjawab dengan wajah santai dan juga bangganya. "Sepertinya putraku telah belajar martial art yang sangat kuat." Begitu Oh Yang-hu kembali terjatuh ke lantai dalam keadaan yang terluka parah dan sekarat, pastinya para pengawal Oh yang khawatir segera menghampirinya. Salah satu pengawal yang mau menggendong Oh Yang-hu melepaskan makian, "Bocah sialan!" Tapi dia langsung terbungkam saat Jin Eon membalas dengan intimidasi. "Kenapa? Kau mau kena hajar juga?" Namun setelahnya pengawal lain yang berani menebar ancaman, duel tuan muda Jin Eon ini nggak mengatur apapun. Saya bersaksi atas hal itu. Tapi klan Oh Yang tetap nggak akan tinggal diam dan akan menuntut balas dendam. Kelompok dagang Eun-ha nggak akan bisa menghindari itu. Selagi ancaman itu membuat mayoritas kelompok dagang Eun-ha tertekan panik, Jin Eon pun merespon dengan santai, "Oke, aku juga nggak pernah minta untuk bebas dari balas dendam. Jika ada dendam, aku juga akan membalasnya. Jika ada yang mempermasalahkan itu, aku sendiri akan bertanggung jawab, bukan kelompok dagang Eun-ha. Aku menyatakan kelompok dagang Eun-ha ini adalah milikku. Ini juga milik ayahku, juga milik regu penjaga yang menyambut tuan muda di pagi hari, dan juga milik para tangan terampil yang merasakan kebahagiaan hanya dengan melihatku makan. Kelompok dagang Eun-ha milik kami ini nggak ada niat untuk dipermainkan oleh sampah seperti kalian. Kalau kalian paham, sekarang pergilah. Kalian semua yang berada di sini dipecat." Seiring ucapan itu menggores haru di hati para kelompok dagang Eun-ha dan menancapkan paku kepada klan Oh Yang, sontak para sampah itu pun beranjak pergi sambil bilang, "Baiklah, semoga kalian beruntung." Dengan begitu, konferensi pun berakhir di mana para penjaga menangis haru terhadap sikap heroik yang ditunjukkan tuan muda pertama. Nggak lupa Jin Eon pun bilang ke adiknya yang berposisi sebagai pengawas agar membelikannya eliksir supaya dirinya semakin siap terhadap beban tanggung jawab yang kini dia pikul. Saat Hwa Yong mengiyakan dengan sepenuh hati, Jin pun menambahkan,
membeli eliksir, menyewa penjaga baru. Mulai sekarang kau akan sibuk. Oh ya, soal regu penjaga, aku udah memikirkan beberapa orang untuk itu. Bersamaan dengan matahari yang akan terbenam, di tempat yang berbeda ada sekelompok orang yang mendapatkan emas dan juga gulungan surat. Sambil ngelihat sebatang emas yang mereka dapatkan, pemimpin kelompok pun nanya, "Apa kau yakin ini Lee Jin Eon yang itu?" Siapakah kelompok ini sebenarnya? Oke, kita mundur ceritanya ke beberapa hari sebelumnya. Saat Lee Jin Eon baru aja kembali ke kelompok dagang Yeonha. Waktu itu, selagi jalan bersama dengan Han Yeop, Jin Eon mendapati penjaga dari klan Ouyang malas-malasan dalam bekerja. Sedangkan Han Yeop yang bekerja dari subuh bahkan belum sempat makan. Makanya, sejak saat itulah, Jin Eon udah berniat akan mengganti para penjaga yang malas dari Ouyang ini, termasuk ketua regunya yang harus dipecat. Guna menggantikan penjaga-penjaga malas tersebut, Jin Eon pun sengaja mendatangi rumah perjudian di malam hari untuk bertemu dengan orang yang cocok. Usai membungkam penghalang yang wajahnya mirip babi, Jin Eon pun memasuki sebuah ruangan di rumah judi tersebut, di mana udah ada 3 orang di dalamnya. "Oh, kau datang. Kau tampak lebih baik dari sebelumnya. Sepertinya pemulihanmu berhasil dengan baik ya," kata seorang laki-laki bernama Chul Myung Ho alias Poison Fog. Begitu ngelihat Jin Eon memasuki ruangan, kedatangan Jin Eon juga disambut oleh 2 bawahan botak kembar Chul Myung Ho, yaitu Yuk Jin Bo dan juga Yuk Myun Bo. Seiring Chul Myung Ho menyuruh 2 bawahannya untuk memberikan sikap lebih hormat kepada teman lamanya yang baru sembuh, Jin Eon yang mulai duduk di kursi pun bilang dalam hati, "Hah, teman ya? Memang Lee Jin Eon dan juga Chul Myung Ho telah menjadi teman sejak kecil. Tapi pertemanan itu melibatkan kekerasan sepihak dan eksploitasi kekayaan. Hah, sepertinya definisi teman agak sedikit berbeda di kalangan anak muda sekarang." Setelahnya, tiba-tiba Chul Myung Ho melemparkan sekantong koin emas ke atas meja guna menyuruh Jin Eon bersenang-senang setelah menghabiskan banyak waktu untuk pemulihan. Dia sengaja memberikan Jin Eon modal awal judi dengan harapan bisa mendapatkan tambahan uang lagi dari kekalahan Jin Eon. Apalagi selama ini dia nggak dapat sepeser pun dari temannya yang sakit lama. "Hei, kenapa kau diam aja dari tadi? Kau mengabaikanku kah?" tanya Chul Myung Ho yang heran dengan sikap temannya itu. Sebenarnya Jin Eon lagi mikir keras soal haruskah dia menghabisi Chul Myung Ho ini ataupun enggak. Karena yang dia butuhkan itu bukan Chul Myung Ho, melainkan botak kembar yang berada di belakangnya. Kemungkinan mereka hidup sebagai preman di bawahnya, tapi tetap aja mereka terlalu berharga untuk membusuk di bawah Chul Myung Ho. Batin Jin Eon sembari terus menatap botak kembar tersebut. Akhirnya Jin Eon pun membuat keputusan. Dia bilang ke Chul Myung Ho dengan wajah yang tersenyum, "Pertama, serahkan kunci gudang kepadaku." "Hah? Kunci gudang? Omong kosong macam apa itu? Kau mau uang?" tanya Chul Myung Ho yang heran sambil memberikan gestur tangan apa temannya mau main perempuan. Jin Eon pun ngejawab, "Iya, aku mau ambil uang aja untuk sekarang. Biar kuhitung. Ada ribuan yang terpaksa aku investasikan di tempat perjudian ini. Lalu bunganya, uang hasil memeras dan biaya pengobatanku akibat dihajar olehmu selama ini mungkin sekitar 1.100 nyang. Kurasa itu cukup adil." Mendengarkan itu, Chul Myung Ho pun langsung tertawa dengan lebar. "Woi Jin Eon, kau pasti belajar matematika saat masa pemulihanmu, iya kan? Katakan aja." "Hah, dasar gila. Kau kira gudang itu hanya berisi 1.100 nyang? Di sana juga ada perhiasan, emas dan juga perak. Tapi nggak ada satupun yang ada di sana itu adalah kepunyaanmu. Kalau kau butuh uang, kau cukup minta aja padaku. Aku akan meminjamkannya kepadamu. Kenapa malah tiba-tiba minta kunci gudang? Dan kenapa kau terus mengabaikanku dari tadi? Hah? Kau pasti bersikap lemah hanya karena kau seorang pasien. Tapi sekarang kau dengan wajah murung meminta kunci gudang dan bahkan mengabaikanku. Sadarlah bajingan. Kau tahu siapa aku bukan? Aku ini Chul Myung Ho." Berhubung Jin Eon tetap diam aja meski udah dimarahi habis-habisan, Chul Myung Ho yang udah sangat kesal meminta 2 bawahan botaknya untuk menahan Jin Eon. Menurutnya beberapa pukulan mungkin akan menyadarkan temannya yang satu ini. Persis saat botak pertama mulai meringkusnya, akhirnya Jin Eon menunjukkan taringnya. Seiring si botak yang kaget karena dia nggak sanggup memindahkan Jin Eon dari kursi, tuan muda pertama pun bilang dengan keras, "Yang benar saja. Padahal aku udah bilang secara baik-baik."
Tanpa ragu, Jin Eon mengunci lengan si botak pertama, lalu melemparkannya dengan satu ayunan kuat sehingga si kawan itu terhempas dengan keras membentur dinding ruangan. Padahal jelas-jelas tubuhnya terlalu besar untuk sampai terlempar seperti itu. Gak terlibat saudaranya disakiti, botak kedua pun langsung melayangkan tinjunya. Tapi Jin Eon udah duluan menghindari dengan menundukkan tubuh ke bawah, lalu melepaskan tendangan rendah berputar yang menghantamkan kaki botak kedua sampai patah nyaris copot. Hebatnya, meski mengalami cedera berat, kedua botak kembar ini mampu bangun kembali dalam waktu yang singkat. Kaki mereka udah patah, tapi nggak ada tanda-tanda rasa takut yang terlihat di mata mereka. Ya, mereka memang luar biasa, batin Jin Eon yang merasa kagum pada daya juang botak kembar itu. Seiring si kembar menyerbu secara serentak setelah menghindari serangan mereka sekaligus, seketika Jin Eon pun menghilang dari pandangan mereka sebelum akhirnya muncul kembali ke belakang punggung si kembar. Sembari mencengkram kedua kepala mereka, Jin Eon pun bilang, "Seperti dugaanku, kalian berdua ini terlalu berharga untuk membusuk di tempat ini." Tanpa ragu, Jin Eon pun menghantamkan kedua kepala botak itu dengan sangat keras sampai tengkorak mereka bersuara dengan nyaring. Begitu keduanya tersungkur pingsan di lantai, Jin Eon pun bilang lagi, "Tetap diam dulu untuk kalian berdua. Aku nggak mau memperingatkan kalian dua kali. Sekarang yang tersisa hanyalah kau, temanku, Myung Ho." Sontak, Chol Myung Ho berkucuran keringat dingin ngelihat kedua rekan terkuatnya dikalahkan begitu mudah oleh seorang yang dulunya selalu sakit-sakitan. Gak terima dirinya turut jadi korban, Chol Myung Ho buru-buru ngeluarin pisau kecilnya dan langsung menerjang untuk menyerang Jin Eon yang menurutnya cuma orang penyakitan. Tapi tiba-tiba si kawan malah tersentak kaget karena seketika meja bundar menghalanginya akibat Jin Eon menendangnya ke atas. Selagi pandangan si kawan terhalang, tanpa ragu Jin pun melepaskan serangan yang sangat keras menjebol meja tersebut sebelum akhirnya mencengkram kepala Chol Myung Ho membuat dia terdiam mematung begitu saja. Siapa sangka Jin Eon sama sekali nggak kenal ampun terhadap temannya. Dia mengaktifkan aura petir di tangannya sehingga si kawan itu menjerit histeris kesakitan seiring sekujur tubuhnya tersengat listrik dalam jumlah yang besar. Begitu si kawan jatuh tersungkur ke lantai dalam keadaan yang lemas gak bisa bergerak, Jin Eon pun menyuruh Chol Myung Ho agar bangun kembali. Usai menjawab kalau dirinya masih sadar, Chol Myung Ho bilang dalam hati, apa yang sebenarnya dia lakukan saat pemulihan? Apa dia memalsukannya dan melakukan latihan rahasia? Apa dia melakukan semua ini hanya untuk membalaskan dendam kepadaku? Aku bahkan gak melakukan banyak hal kecuali sedikit membulinya. Sial, udah pasti dia mau membalaskan dendam. Ngerasa nyawanya berada di ujung tanduk dan nggak punya pilihan lain, seketika Chol Myung Ho berubah sikap 180 derajat. Dari yang tadinya kejam menjadi hangat untuk mencoba akrab. Selain bersedia memberikan Jin Eon kunci gudang, Chol Myung Ho berjanji nggak akan memukuli Jin Eon lagi karena menganggapnya sebagai teman sejati. Tapi setelah menyuruh botak kembar untuk menganggap Jin Eon sebagai saudara mereka, hati licik Chol Myung Ho kembali mengatakan, "Apa ini? Padahal aku cuma bicara saja." Si bangsa ini langsung tenang saat aku bersikap seperti teman yang sebenarnya. Tunggu aja, saat aku udah keluar dari sini, aku akan pergi bersama si kembar. Selama kami bersama, kami nggak mungkin akan kesulitan. Sayangnya rencana itu langsung terbaca oleh Jin Eon. Setelah memaksa si botak kembar untuk bersumpah melayani sebagai saudara tua seumur hidup, Jin Eon pun menunjukkan siapa yang lebih licik. Baiklah, karena kita udah menjadi saudara, berarti kita harus memilih siapa yang tertua di antara kita berdua, bukan? Kalian berdua tunggulah di luar. Kami akan menentukannya dan mengatakannya kepada kalian setelahnya nanti, kata Jin Eon sambil tersenyum dingin yang membuat Chol Myung Ho kaget setengah mati. Seiring botak kembar udah keluar dari ruangan, Jin Eon yang mengajak temannya untuk melakukan penentuan memberikan pandangan. Menurutnya, cara Myung Ho memanfaatkan kembar naif itu bukan cara yang benar. Jadi daripada si kembar membusuk di tangan temannya ini, Jin Eon pun menyarankan agar mulai sekarang dia aja yang memimpin dan juga melatih mereka. Berhubung saran itu, Jin Eon pun memberikannya sambil mengepalkan tinju. Chol Myung Ho menghela napas panjang sebelum akhirnya merespon, "Ambil saja semua uangku. Kau tiba-tiba datang memukuliku dan sekarang kau ingin mengambil si kembar juga? Memangnya kau ingin aku seperti apa? Keluar dan mati dipukuli? Habisi aja aku sekarang." Ditantang seperti itu, tanpa ragu Jin Eon pun melepaskan tendangan tinggi yang menghempaskan dagu Myung Ho ke atas. Berhubung si kawan belum juga pingsan, Jin Eon segera melepaskan rentetan tinjunya secara bertubi-tubi yang menghantamkan sekujur tubuh Myung Ho sampai dia memuntahkan darah sekaligus panik. Panik dirinya beneran akan mati di tangan temannya yang dulu selalu dia bully.
Tapi karena nggak ada alasan kuat untuk menghabisi Myung-ho, sontak Jin Eon melemparkannya sampai keluar menjebol dinding pintu sebagai tanda kalau penentuan saudara tua udah selesai. Saat botak kembar bertanya apa dirinya kalah, Myung-ho yang babak belur pun menjawab, "Ya, aku kalah. Mulai sekarang layanilah Jin Eon sebagai saudara tua kalian." Meski kecewa berat akhirnya jadi seperti ini, dalam benaknya Myung-ho sadar kalau botak kembar lebih baik berada di kelompok dagang Eun-ha daripada tempat perjudian. Saat dia mengharapkan perpisahan yang layak, botak kembar main nyusul Jin Eon begitu saja, yang kebetulan udah beranjak pergi dari sana. Kesal gak mendapatkan simpati dari orang yang selalu dia beri makan, Myung-ho buru-buru keluar dari tempat perjudian untuk mencari udara segar. Tapi kesendiriannya justru menjadi ancaman. Orang-orang yang menyimpan dendam terhadapnya merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk menghajar Myung-ho selagi dia gak dijaga oleh botak kembar. Saat Myung-ho berusaha tegar dan bersikap menghadapi para pendendam yang mau menghabisinya, dia pun bilang dalam hati, "Sial, sepertinya aku akan benar-benar mati. Setidaknya kau tadi memukulku dengan lebih lembut, Lee Jin Eon, bajingan." Di dalam kepasrahan itu, tiba-tiba sebuah tinju melesat dan menciptakan ledakan yang besar, menghempaskan para pendendam tersebut menjauh dari Myung-ho. Ternyata serangan itu berasal dari Jin Eon, di mana kedua botak kembar berdiri di belakangnya. Jin Eon pun bilang kepada orang-orang itu, "Sebelumnya kalian bahkan gak berani menatap matanya, dan sekarang kalian main keroyokan sementang dia sedang babak belur. Kalau kalian mau menghabisinya, maju sini padaku saat aku masih baik hati. Kalian benar-benar gak punya harga diri." Awalnya Myung-ho terdiam ngelihat itu, namun setelahnya dia beranjak pergi sembari bilang, "Dasar bajingan, bersikap sok keren sekarang kau, menyebalkan." Seiring matahari pagi mulai terbit, Jin Eon bersama dengan botak kembar akhirnya tiba di kediaman utama kelompok dagang Eun-ha. Tiba-tiba si kembar mengucapkan terima kasih kepada Jin Eon karena udah melawan Myung-ho. Mendengarkan itu, Jin Eon hanya diam aja dan membiarkan si kembar pergi mengangkat barang bawaan. Dalam hatinya dia bilang, semua orang yang pernah datang ke tempat perjudian pasti selalu bertanya-tanya kenapa si kembar mau mengikuti Chul Myung-ho. Beberapa orang bilang kalau mereka dijual sebagai budak. Ada juga yang bilang mereka mengikutinya karena rasa takut. Meskipun begitu, kedua hal itu bukan kejadian yang sebenarnya. Bahkan di kehidupanku yang kedua ini, membaca hati orang lain masih menjadi hal yang sangat sulit. Sama seperti fajar yang menyilaukan di depan sana, cahayanya memang menerangi jalan, tapi justru membuat kita buta akan apa yang bersembunyi di baliknya. Dan benar aja, dari balik pilar di belakang mereka, seseorang mengintip dengan keringat dingin, terpana oleh wibawa pemimpin yang kini menguar dari tubuh Jin Eon. Dari semua orang di kelompok dagang Eun-ha, cuma satu orang yang terlihat selalu uring-uringan sejak Jin Eon kembali ke rumah utama. Siapa lagi kalau bukan Lee Ja-eon, tuan muda ketiga. Dia heran sejak kakaknya kembali gak pernah ada satu hari pun santai di kelompok mereka. Udah tiba-tiba kakaknya pulang bawa uang yang banyak entah dari mana, terus membawa 2 orang besar, bahkan sampai eliksir segerobak yang pembeliannya didukung langsung oleh ayah mereka. Berhubung semua itu untuk membuat Jin Eon menjadi warrior kuat demi tameng keluarga, hati Ja-eon hancur karena merasa dirinya kalah saing atau gak penting lagi bagi keluarga. Kekesalan tuan muda ketiga pun makin menjadi-jadi. Saat melakukan latihan pedang, dia memukul semua orang yang ada di sekitar karena nggak terima kenapa kakaknya bisa dapat eliksir sedangkan dia sama sekali enggak. Selagi membayangkan keajaiban apa yang sebenarnya menimpa kakaknya selama masa pemulihan sampai seberuntung itu, tiba-tiba dari belakang Jin Eon melesat sekuat tenaga melewati Ja-eon begitu saja sambil membawa batu besar di belakangnya. Melihat kakaknya menggunakan banyak pemberat dalam latihan lari, Ja-eon pun bingung kenapa kakaknya masih berusaha sangat keras saat kekuatannya udah jauh melampaui siapapun dalam keluarga. Begitu sorenya tiba, Ja-eon mencoba simulasi ulang pertarungan kakaknya dengan Oh Yang-hu di dummy latihan. Dia gak percaya kakaknya mampu menghindari tusukan maut dan membalas dengan uppercut dahsyat yang bisa mencengkram siapapun. Saat Ja-eon merasa nggak mungkin dia bisa mengejar kemampuan kakaknya itu, tiba-tiba Jin Eon muncul dengan muka datar yang membuat si adik kaget luar biasa. Berhubung Jin Eon ngelihat adiknya mampu meniru gerakan tusukan pedang Oh Yang-hu, dia pun menyuruh si adik untuk mengulang lagi gerakan tersebut. Dengan wajah kesal, Ja-eon melepaskan tusukan pedang kayu ke arah dummy sampai dummy itu hancur berkeping-keping. Sontak Ja-eon senang ngelihat tusukannya sangat bagus barusan, tapi moodnya langsung jelek saat mendengar kakaknya membenarkan teknik tusukan barusan tanpa rasa antusias sedikit pun.
Saat Jaeon ingin melayangkan protes, tiba-tiba sebuah tinju melesat dengan kecepatan tinggi memaksa Jaeon harus menangkisnya dengan pedang kayu tersebut, bahkan ditompak dengan kedua tangannya. Seiring si adik shock ngelihat kerasnya serangan tersebut, Jin Eon pun bilang, "Kau lengah. Saat kau memperkecil jarak, kau panik dan hanya terus bertahan. Ada apa sebenarnya dengan orang gila ini?" batin Jaeon yang panik saat berusaha menghindari tendangan samping dari kakaknya. Berhubung Jin Eon melakukan duel dengan serius, Jaeon nggak peduli lagi dengan hasil duel tersebut. Dia kembali memegang pedangnya dan menerjang dengan segenap kemampuan untuk menebas sang kakak. Tapi tiba-tiba matanya terbuka dengan lebar karena Jin Eon menghilang secara mendadak dari pandangannya. Seketika Jin Eon kembali muncul dari arah belakang dan dia pun bilang, ketika seseorang hilang kendali dan terdesak, biasanya mereka akan bisa mengeluarkan kemampuan terhebatnya. Mendengarkan itu, Jaeon yang terkejut segera balik badan. Tapi dia udah terlambat karena sang kakak udah duluan melepaskan uppercut yang sama persis seperti yang dia gunakan saat mengalahkan Oh Yang-woo sebelumnya. Bedanya, Jin Eon menghentikan tinjunya tepat sebelum mengenai dagu si adik. Tapi itu pun udah membuat sekujur tubuh Jaeon bergetar dengan hebatnya. Begitu terjatuh di tanah, Jaeon pun berkucuran keringat dan dia bilang dalam hati, "Aku hampir aja mati, sialan." Untuk menutup sesi latihan, gak lupa Jin Eon memberikan nasihatnya. Tusukan memiliki peluang berhasil yang lebih kecil daripada tebasan. Ditambah lagi, teknik Three Form Sword miliknya itu adalah teknik untuk membunuh dengan satu serangan. Dia gak punya pilihan selain berhati-hati dengan tusukannya. Dan saat aku bergerak lebih cepat sepersekian detik, hasilnya udah ditentukan. Seiring Jaeon masih aja kesulitan mempercayai nasihat tersebut, Jin Eon pun bilang dalam hati, "Sejujurnya diriku di kehidupan lalu bahkan gak akan memberikan orang seperti Oh Yang-woo sampai mengeluarkan pedangnya. Tubuhku saat ini bahkan belum memiliki setengah dari kekuatan saat aku dijuluki Fish King. Jadi aku belum puas kalau hanya mengalahkan seorang seperti Oh Yang-woo aja. Tapi aku sekalipun, orang yang dijuluki Fish King sebelumnya masih gagal melampaui beberapa orang, terutama jika mereka menggabungkan kekuatan. Itu nggak boleh terjadi lagi. Aku harus bisa jadi lebih kuat dari sebelumnya." Di ujung sesi latihannya tersebut, tiba-tiba Eon dipanggil oleh pelayan karena ada tamu yang datang mengunjunginya. Sebelum cabut, nggak lupa Jin Eon menyentil kepala si adik yang lagi-lagi membuat kesal dan kesakitan. "Woi, kenapa kau melakukan itu?" tanya si adik yang kepalanya benjol. Sambil melangkah pergi, Jin pun ngejawab, "Ya karena kau terlalu sering memanggilku bajingan. Aku ini kakakmu yang harus kau hormati." Sekarang kita pindah sebentar ke 3 orang tamu yang mau ketemuan dengan Jin Eon. Salah satu di antara mereka yang bernama Guong bilang kepada 2 temannya kalau Jin Eon kini sangat kuat, yang artinya udah belajar martial art. Berhubung kedua kawannya ini masih nggak percaya, Guong pun cerita, "Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku sedang mabuk saat itu. Lalu lewat tempat perjudian Chul Myung-woo. Tiba-tiba aku ngelihat Jin Eon menyuruh 2 orang besar membawa barang. Karena itu Jin Eon yang kelihatan beda. Aku pun melamun sebentar. Saat kulihat lagi dia udah pergi." "Aduh, nggak akan ada orang yang percaya padamu, apalagi kau lagi mabuk. Gimana sih?" balas si kawan yang bernama Ju Jaryang. Daripada sibuk ributkan kesaksian orang mabuk, temannya satu lagi yang bernama Sama Geok mengajak kedua rekannya untuk melihat langsung kondisi Jin Eon yang sekarang. Tanpa ragu, Sama Geok pun membuka pintu ruangan Jin Eon hingga terlihatlah sosok Jin Eon yang sedang persiapan memakai baju di mana ototnya sangat kekar dan diawasi oleh penjaga botak kembar. Sontak mereka bertiga buru-buru keluar dan menutup kembali pintu ruangan tersebut. Mereka syok berat ngelihat perubahan Jin Eon yang terlalu drastis. Dari seorang yang bertubuh kurus dan malu-malu menjadi pria kekar dengan tatapan yang sangar. Belum sempat mereka bertiga meredakan rasa kaget mereka, tiba-tiba Jin Eon membuka pintu dengan tatapan dingin yang membuat ketiga orang tersebut terkejut luar biasa. Usai menyuruh pelayan wanita untuk membawa si kembar ke ruang makan, Jin Eon pun memanggil 3 tamu itu dan langsung masuk ke dalam. Ngelihat aura intimidasi yang Jin Eon pancarkan, mereka bertiga cuma bisa merinding ngeri sambil berharap ada orang yang bersedia menyelamatkan mereka. Oke lah, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Kedepan akan jauh lebih seru lagi, jadi jangan lewatkan cerita satu ini. Saksikan terus alur cerita seru hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.